Oke, aku mulai recording nih. Oke, kita akan masuk di materi baru namanya loop dilanjutkan. Jadi ini kelanjutan dari materi kemarin. Tentunya kita lebih mudah. Oke, ini lebih mudah dari materi kemarin. Oke, kemarin kan kalian belajar namanya counter. Ingat nggak counter itu? Misalnya kalian masuk ke dalam ATM, ambil uang di ATM, ambil uang percobaannya 3 kali misalnya. Percobaan 3 kali. Jadi counter itu untuk menghitung apa? Percobaan berapa kali kalian masukkan ATM itu. Misalnya, kalian tulis pin 1 kali gagal. Nah, itu dihitung sama counter. Kalian masukkan lagi, ATM tanya, kalian masukkan lagi 2 kali gagal lagi. Nah, itu dihitung lagi sama counter. 3 kali gagal, kartu kalian keblok. Kalau 3 kali berhasil, yang ketiga berhasil, ya udah, nanti silahkan ada menu lagi. Kalian bisa ambil uang, transfer, atau tarik tunai. Gitu. Oke. Kira-kira soal counter ini kalian sudah paham semua atau belum? Lumayan. Oke, cara menulisnya kayak gini. Aku ulangin ya. Counter. Nah, ini. Cara menulisnya kayak gini, teman-teman. Oke. Aku ulangin lagi ya. Counter. Ini. Kalau kita nggak pakai counter kayak gini, ini nggak ada yang menghitung, teman-teman. Total kategori produk ini kayak gini. Ini nggak ada yang menghitung. Perulangan ini nggak ada yang menghitung. Nah, misalnya kamu masukkan apa? Kayak misalnya masukkan aja alat rumah tangga, terus alat kebun, habis itu barang-barang, habis itu N. Ini ada yang menghitung nggak? Tidak. Tidak. Counter di sini gunanya untuk menghitung ini seberapa banyak kalian memasukkan itu. Misalnya counter sama dengan 0. Kita hitung ya, setiap perputaran, setiap kalian masukkan di sini, ini counter plus sama dengan 1. Nah, di sini kalian akan dihitung. Dan ketika sudah selesai, ini akan ditampilkan di sini. Misalnya kayak gini. Oke. Oke, misalnya kategorinya rumah tangga, alat mandi, terus habis itu alat kebun, N. Nah, di sini akan dihitung, teman-teman. Rumah tangga, alat mandi, alat kebun. Total kategori produk yang kamu masukkan berapa? 3. Gunanya counter untuk menghitung seberapa banyak kamu masukkan ini di dalam while. Gitu. Bisa dipahami atau ada yang belum paham? Counter, kalau counter 0 itu kalau misalnya counter 1 itu apa dong, Kak? Counter 0. Nah, ini dimulai dari angka 0 ya. Kalau mulai dari angka 1, kamu masukkan rumah tangga, terus barang-barang, sama alat mandi, N. Nah, di sini total kategorinya 4. Jadi N-nya kehitung nih. Karena mulainya dari 1 ditambah ini udah mulai dari 2 nih. Jadi di sini bukan 1 lagi tapi 2. Karena 1 ditambah 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Gitu. Makanya ini salah, mulainya dari 0 aja. Gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini soal counter ya. Oke. Terus kita lanjutkan lagi soal hari ini. Hari ini kita akan ngapain, teman-teman? Kita akan mempelajari, kalau kemarin kan kita pakai while loop. Sekarang kita akan belajar for loop. Itu beda sama while loop. Kalau kemarin kan kita kenal yang namanya counter.
Sekarang kita nggak kenal lagi yang namanya counter. Kita nggak akan pakai counter. Kita akan belajar while loop. For loop. Nah, looping. Kemarin kan kita pakai while. While itu berhenti kalau kamu memasukkan apa? Kata tertentu atau kamu memasukkan angka tertentu. Misalnya gini. Kamu memasukkan gini kan. While. While ini berhenti kalau kamu masukkan apa? N. Oke, while ini benar. Kamu berhenti kalau masukkan N. Nah, kayak gini. Dia nggak berhenti kan? Sampai kamu masukkan N, dia baru berhenti. Nah, oke. Nah, ini kamu bisa ganti juga dengan ini nomor. Misalnya, katakanlah kayak nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ganti int input ya. Ini juga int input. Nah, ini nggak akan berhenti. Kamu masukkan nomor, dia nggak akan berhenti. Sampai kamu masukkan berapa? 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Sekarang bandingkan sama for loop. Nanti aku akan ajarin for loop. Oke. Di sini udah tahu ya. Berarti kalau tidak sama dengan n, programnya ini nggak akan berhenti. Kalau kamu masukkan n, dia baru berhenti. Sekarang bandingkan sama for loop. For loop tidak bergantung pada ini, teman-teman. Oke, tidak bergantung pada kata atau angka tertentu. Oke, next. Next, counter udah aku terangin tadi barusan. Next, counter udah aku terangin. Ini juga udah aku terangin. Sekarang for loop. For loop itu tidak bergantung pada itu. For loop itu bergantung pada seberapa banyak kamu memasukkan urutan. Ini ya tulisannya ya. For element itu variabel bebas. Kamu bisa tulis i atau for simbol atau for apapun, nanti aku kasih contoh. In urutan. Titik 2 sama kayak while. Habis itu di sini baru ini perulangannya, terus di sini kalau perulangannya sudah selesai akan laksanakan tindakan 4. Sama kayak while, cuma ada bedanya. Nanti aku jelasin ya. Oke. Silahkan kalian foto dulu ini. Foto dulu kak ini. Boleh. Udah? Oke. Oke. Ini aku kasih contoh ya, teman-teman ya. Nah, ini aku kasih contoh. Aku copy paste aja biar cepet. Ini aku kasih contoh ya. Oke. For i atau for. Oke. Jadi penulisan for ini kan ada kata kitty. Di sini ada kata kitty. Di sini ada A B C D E F G sampai Z. Oke, di sini suruh ngapain teman-teman? Di sini kamu disuruh ini menebak, mencari K ini ada di urutan keberapa, I ada di urutan keberapa, T ini ada di urutan berapa, sama Y ini ada di urutan keberapa. Cara nulis for, nah ini bebas ya, aku biasanya tulis I ini bebas. For i in range. Oke. For i in range. Oke. Sorry, for i in password. Password itu ini titik 2. Oke. Habis itu print. Nah, ini mengambil variabel dari alphabet dot find i plus 1 ini. Oh sorry, plus satunya di sini, i plus 1 gini. Jadi maksudnya ini gimana?
Jadi, ini akan mencetak urutan, teman-teman. Mencetak urutan dari kata yang ada di sini. Misalnya, K. K ini urutan ke ini. Oke, kita coba dulu ya. Nah, K ini ada di urutan ke 11. Oke ya, urutan ke 11. I ini urutan ke 9. T urutan ke 20. Y urutan ke 25. Gitu. Karena kita pakai find, kayak di rumus nomor 3. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ini kamu mau ganti boleh, kayak simbol ini juga boleh. Di sini harus juga simbol. Ini bebas ya, kayak gini. Nah, ini juga boleh. Oke, bisa dipahami? Oke, ini yang nggak terlalu penting. Oke, ini nggak terlalu penting ya. Terus sekarang ini juga deh. Ini gabungan dari for dan if di sini. Kita sama ya di sini ya. Masukkan login Anda. For symbol in login. Oke ya. Simbol itu kan bebas nih di sini. In login titik 2. Nah, di sini ada namanya apa? Cat Smith underscore at Smith. Nah, di sini jika simbol ini ada di dalam salah, oke. Jika simbol ada di dalam kata terlarang, ini kan kata terlarang nih, maka print simbol terlarang simbol. Jadi si for ini mencari kata yang salah atau kata yang terlarang. Lalu kata terlarangnya akan di print di sini. Oke, di sini jumlah kata terlarangnya berapa? 1. Enggak. Ada underscore sama at, berarti 2. Maka di sini akan di print 2 kali juga. Oke, sekarang aku contohin ya. Coba kalau kata terlarangnya aku bikin di sini 4. Coba kayak gini, kata terlarangnya. Nah, ini kan kata terlarang ya. Aku bikin misalnya Virgian sama dengan tanda tanya dolar underscore galang. Kata terlarangnya yang aku ketik ada berapa? 4. Ada 4. Ketika aku enter, oke. Di sini print simbol terlarang karena di sini akan diulangi sebanyak aku memasukkan kata yang salah. Karena in salah, artinya sebanyak kata yang salah itu akan diulangi ngeprint simbol terlarang. Oke ya, aku enter. Nah, di sini akan memprint 4. Gitu. Karena kita akan diulangi sebanyak kata terlarangnya. Bisa dipahami? Bisa. Next, aku akan bahas 1 atau 2 soal. Aku akan bahas 1 atau 2 soal ya. Oke, kita akan bahas 1 sampai 2 soal. Ini waktunya masih banyak. Kita bahas nomor 7. Oke. Oke. Aku bahas ini deh. Mungkin 1 soal atau 2 soal. Nah, nih. Ini diulangi berapa kali? 3 kali, pintar ya. For i in range dalam kurung diulangi berapa kali? 3 kali. 3 kali. Gini ya. Diulangi 3 kali. Habis itu, nah, kita di sini harus memasukkan apa? Masukkan keinginan Anda. Oke ya. Masukkan sama dengan input. Oke, di sini. Nah, kita harus tulis masukkan keinginan Anda. Masukkan keinginan Anda. Habis itu sama dia ngeprint apa?
dia habis masukkan keinginan Anda mencetak apa? Print. Ayo, ada yang tahu mencetak apa? Preferensi telah diperhitungkan. Pintar, preferensi telah diperhitungkan. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Dia mencetak gini, gini. Oke, kalau udah selesai dia akan mencetak apa? Kalau programnya udah di print 3 kali, udah 3 kali kita masukkan, dia akan mencetak Sistem rekomendasi dibentuk. pintar. Nah, kita harus baca ya ini ya. Print kalau sudah selesai, kita masukkan 3 kali, kita print di sini sistem rekomendasi dibentuk. Ada seru. Udah gitu doang. Susah nggak? Perhatikan nih ya. Ini kalau programnya sudah selesai kita masukkan di sini. Udah gitu doang. Susah nggak? Ayo. Nggak kan? Kita centang. Masukkan keinginan Anda. Oh, ada titik 2-nya ya. Ada titik 2-nya, A-nya besar. Oke, sorry. Aku kurang titik 2 juga. Ini aku awor aja. Dah. Udah, kelar. Gitu doang. Oke. Bisa dipahami? Satu Bisa, lagi ya Pak. aku bahas ya. Wow, ini cuma ini mah gampang ini. Ini cuma ini kalian kerjakan sendiri. Soalnya ini cuma membenarkan bug. Aku yakin kalian pada bisa nih. Ini kan input nilai di sini ada Cuma ENC. kamu doang ya, Kak. Apa? Di sini kayak gini. Yang ngabarin yang tempat aslinya itu ya, Kak, itu. Iya, cuma benerin doang ini. Ini gampang nih. Ini di sini kan harusnya range. Terus di sini tanda petik, di sini tanda petik. Ini gampang. Kalian benerin sendiri bisa. Oke, gitu aja. Ada yang kalian mau tanyain dulu nggak? Enggak. Oke, kalau nggak ada, silahkan kalian kerjakan sampai nomor 6 atau nomor 7 ya. Kalian kerjakan di sini. Kalau udah semuanya share screen, aku akan stop sharing screen biar adil. Semua kerjakan dari awal. Nanti soal teori aku kasih jawabannya. Oh, soal teori juga gampang. Aku nggak perlu kasih jawabannya. Oke, semuanya boleh share screen, teman-teman. Dan mulai kerjakan. Good luck. Oh, sorry teman-teman. Aku lupa jelasin satu lagi teman-teman. Semua balik layarku. Maaf, ini kesalahanku. Aku lupa jelasin satu lagi. Ada materi yang belum aku jelasin nih. Oke, semua balik layarku ya. Oke, selesaiin dulu aja. Oke. sorry. Tadi nggak kelihatan. Bentar, biar Avera sama Jonathan selesai nulis dulu. Oke, semua balik layarku dulu. Sorry, ada yang aku belum jelasin nih. Oke, aku akan share screen lagi ya. Soalnya presentasinya tadi belum keload. Oke. Tadi kan udah aku jelasin. Sekarang aku jelasin lagi satu materi lagi. Nah, ini teman-teman, ini juga cukup penting ya. Ini cukup penting. Jadi, di sini kita akan menginput banyak partisipan. Oke, kita akan menginput banyak partisipan. Ini silahkan kalian foto. Ini kita akan menginput banyak partisipan sesuai dengan
yang kita input di sini. Misal di sini 3, berarti kita masukkan nama sama selamat datang ini berapa kali? Kalau di sini 3 berarti kita masukkan berapa kali? Nih. 3 kali. 3 kali. Kalau kita masukkan 2 berarti berapa kali? 2 2 kali. juga. Nah, karena kenapa? Karena for i in range banyak di sini tergantung berapa banyak partisipan yang kita masukkan. Kalau kita masukkan 3, di sini juga 3 kali. Kalau 2 kali, di sini kita masukkan 2 kali. 2 kali. Di sini juga akan 2 kali. Oke, aku contohin ya, gini ya, teman-teman ya. Ini silahkan kalian foto dulu. Oke, kayak gini. Ini ya. Oh, sorry, bukan itu. Nih, nomor 6. Nah, ini sebanyak kita masukkan banyak partisipan itu sebanyak yang kita masukkan. Misalnya, banyak partisipan di sini berapa? Kayak misalnya kita masukkan 3 kali. Oke ya, kita masukkan 3 kali. Nah, di sini otomatis program ini akan menanyakan nama dan mengucapkan selamat datang sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali, karena kita masukkan 3. Karena di sini mengambil variabel dari banyak atau mengambil variabel dari ini, teman-teman. Jadi ini akan sesuai. Banyak di sini sesuai yang kita masukkan di sini. Banyak partisipan, gitu ya. Nah, 3 masukkan nama. Karena Budi, Bambang, Joko. Nah, udah. Kalau kita masukkan 2 kali, di sini akan tanya berapa kali? 2 kali. Nah, Budi, 2 kali. Joko. Udah. Kita masukkan 1, di sini juga akan tanya 1 kali. Budi. Udah gitu. Bisa dipahami? Oke. Silahkan kerjakan. Kita punya waktu 20 menit, 25 menit buat ngerjain. Good luck. Jangan lupa share screen ya. Klik nomor 7 ya, Naira ya. Oke, klik nomor 7, control structure nomor 7. Yes. Nah, ini gampang nih. Oke, silahkan kalian kerjakan aja.
Kak, aku mau Oke. nanya Kak, Ya, ini gimana Kak? bentar. Bentar ya. Yasid ya. Oke. Iya Kak. Itu pertama bikin for i in range dulu ya, Yasid ya. Itu diulangi berapa kali ya itu ya? Oh, for i dulu Kak. For i in range. Oke, Naira, jawaban yang benar itu nomor yang login. For i in range login ya. Naira ya. Klik yang baris nomor 2 itu yang login. For symbol in login. Ya itu yang benar. Ya, answer ya. Kenapa Kak? For i for i in range kayak yang aku ajarin tadi, for i in range kurung buka itu diulangi berapa kali? Diulangi tuh 3 Kak. 3. Udah Kak. Habis kurung tutup titik 2 kayak aku nulis while. Habis kurung tutup ya. Nah, oke, masukkan keinginan Anda benar. Nah, itu di spasi 4 kali sebelum input. Habis itu, habis masukkan keinginan Anda, programnya akan ngapain? Nah, itu print apa gitu. Coba membaca soalnya. Kalau udah selesai, programnya mau ngapain? Nah, kamu baca lagi. Sistem rekomendasi dibentuk ya Kak. Iya, benar. Oh, bukan. Printnya itu belum. Apa dulu? Nah, itu benar itu. Di sini print lagi Kak. Sejajar sama for. Nah, itu. Dah. Kayak ini kok nggak bisa next level. Benar? Coba aku cek. Averos ya. Sistem S-nya besar. Oke. Oke, terima kasih. Oke.
Ya, Ini salah di mananya? coba sini. Itu banyak ya, di baris nomor 2 itu banyak nilai itu harus tanda petik. Tanda petik. Baris nomor 2 nilai. Oh iya. Ini ya kak. Hmm. Ini kalau nggak ini ya, nggak bisa ya. Oke, bentar. Siapa yang nggak bisa? Janial Kak. Jadniel. Oke. Oke, aku cek ya. Oh, seharusnya lah itu belum printnya yang sesudah for. Kalau sudah selesai belum Jadniel. Kalau sesudah selesai itu ada lagi namanya apa? Itu. Coba buka soalnya. Nah, kalau udah selesai dia akan mencetak sistem rekomendasi dibentuk. Nah, itu sejajar dengan for ya, Jadniel ya. Oke. Oke, gimana Asmi? Bingung nggak yang nomor 4? Cuma aku agak slow ya koneksinya di tempat kamu ya. Jadi oke. Sekarang aku bantuin ya Asmi ya sambil lihat layarku ya. Kak. Oke, wait ya. Sama Kak, masih nggak bisa Kak. Nah, coba kamu sambil lihat layar aku. Oh, layar aku pending ya di kamu ya? Ini salah di mananya ya kak? Oke. Nah, itu ya, Asmi ya. Mana? Siapa yang tadi? Aku kak, salah di mananya ya kak? Oke, aku cek dulu. Masukkan K-nya harusnya 2. Masukkan K-nya 2. Masukkan K-nya 2 kak. Iya. Coba buka soal. Kasih kak. Oke. Yang mana kak? Itu coba buka soalnya. Iya kak. Iya kak, ini mana lagi kak? Udah, coba bukaan. Masukkan itu K-nya 2 nggak? Input masukkan keinginan Anda itu K-nya 2. Bukan. Jangan di copy paste. Ctrl Z dulu aja. Tadi udah bener kok. Nah. Oke, itu tab 1 kali. Udah. Ini salah di mananya kak? Oh, sorry. Siapa yang salah? Aku Yazid kak. Yazid. Oke. Itu bad input nomor 3. For i in range titik 2. Habis banyak kurung tutup titik 2. Oh, titik 2. Nilai sama dengannya 1 kali. Nilai sama dengan inputnya itu 1 kali. Oke, gimana Asmi? Ini berarti yang hijaunya dihapus ya? Iya, benar. Oke. Dihapus dulu aja hijaunya itu. Dihapus semua dulu. Kamu kerjain aja dari for i. Gitu ya. Mau nanya kak. Boleh sini. Ini emang ini yang salah itu emang bagian yang mana tadi ya, lupa. Itu banyak nilai itu harus pakai petik. Oh, pakai petik. Oh ya, lupa. Oke, 10 menit lagi balik kelas ya. Kak, ini salah di mananya ya kak? Bentar. Ini siapa ini? Jadniel. Oh, kok tadi kamu hapus semua? Tadi udah bener kok Jadniel. Ctrl Z aja. Iya, Ctrl Z. tapi kayak ini aja. Masukkan keinginan Anda titik 2. Ctrl Z coba bisa nggak? Oh, atau ya udah. Tadi aku nggak bisa Kak tadi. Aku udah ini cuma masih nggak bisa tadi Kak. Oh. Makanya aku reload ulang Kak. Oh, ya udah. Kak,
Ya, Salah di mana? bentar. Nah, itu harus INT input ya. Nah, nilai baris nomor 4 itu INT input. Ini kan kak. INT Tapi masih kayak gitu kak. enggak. Dia harus pakai nilai itu habis kasih tanda petik. Nilainya kasih tanda petik dong. Ini kak. Oh, Nah, itu kan harus pakai tanda petik. Bukan di situnya. gimana? Titik 2-nya harusnya di dalam tanda petik. Oke kak. Nah, itu baru benar ya. Total itu di tab. Total plus sama dengan nilai itu di tab. Total sama dengan oh. Nah, dah. Oke. Iya. Oke, aku tadi mau bantuin siapa sih? Oke, ya itu bener ya. Fatih ya. Oh ini kenapa bisa salah ya kak yang ini? Itu baris nomor 3 for i in range banyak kurung tutup petik 2 titik 2 titik 2 Oh petik 2. titik 2 kurung habis kurung tutup. Oh, habis kurung tutup itu titik 2. Oke, Ini aku ya, Kak. Sorry, aku tadi mau bantuin Zatniel lah ya. Oke, bentar Zatniel. Oh, udah, Zatniel Udah kak. Udah ya. Jadi baru. Oke, Ini gimana kak? bentar. Nah, ini udah aku jelasin ya tadi ya. Itu udah bener. Kayak yang aku jelasin di grup tadi. Coba kamu cobain dulu ya, Yasin ya. Aku yakin kamu bisa nih. Oke, Alisa gimana? Nah, preferensi itu tab. Oke, spasinya 4 kali ya. Oke, udah bener. Nah, nilai itu, ini kurang dikit ya Averos ya. Nilai sama dengannya 1 kali aja. Dah. Oke, nah, print sistem rekomendasi dibentuk itu sejajar sama for ya Fatih ya. Jadi printnya yang terakhir itu sejajar sama for. Kenapa sejajar sama for? Karena itu di print sesudah programnya itu selesai mengulang. Nah itu bener ya Asmi ya. Oke, coba kamu centang langsung. Coba kamu centang bisa nggak? Masukkan keinginan Anda, preferensi telah diperhitungkan, sistem rekomendasi dibentuk. Udah, bener kok, centang aja Alisa. Nah ini bebas ya, coba kamu arang aja datanya, nggak usah harus sama kayak gitu. Diawur aja nggak apa-apa. Oke, kamu klik. Nah itu kamu centang langsung aja. Nah itu diawur aja ya. Oke, Alisa langsung aja lanjutkan. Kak ini kenapa masih salah mulu ya kak? Bentar. Nilai pakai petik ya. Ini huruf besar atau kecil? Itu udah bener, huruf besar kayak gitu bener, pakai petik sama nilai sama dengannya 1 kali, terus int input. Itu harusnya int input ya, karena itu angka. Oke, Asmi udah bener ya.
Alisa udah benar. Oke, Alisa udah benar. Oke, Fatih juga udah benar. Nomor 6 aku bahas yuk. Habis itu kita balik ke kelas yuk. Nomor 6 aku bahas yuk. Ayo, nomor 6 aku bahas dulu yuk. Semua nomor 6 kalau yang bingung lihat layarku ya. Ya. Nomor 6. Oke, yang belum nomor 6 Asmi, Elisa. Oh, sorry, nomor 5, bukan nomor 6, nomor 5 aku bahas. Sorry. Nomor 5 tuh. Nomor 5 aja yang aku bahas. Oh, nomor 5 sih sudah. Oke, nomor 5 aku bahas ya. Oke. Nah, oke, nomor 5 aku bahas. Nah, ini nomor 5 ya. Nomor 5 itu gini ya, teman-teman ya. Oke, nomor 5 itu ini aku ganti dulu. Oke. Di sini ini harus pakai tanda petik di baris nomor 2. Ini kita kejalanin dulu. Oh, ini salah nih. Baris nomor 2 harus pakai tanda petik. Oh, ini salah lagi. Nomor 3 in range. Harusnya ini harus pakai titik 2. Nomor 4. Nah, ini sama dengannya satu kali. Ini INT diurung buka input. Ini juga harus pakai tanda petik ya, teman-teman ya, kayak ini. Pakai tanda petik. Ini pakai tanda petik juga. Oke, ini harus sama ya. Jadi ini nilai benar tapi pakai tanda petik. Ini harusnya di sini mepet tab. Oke, harusnya sejajar dengan ini. Udah, cuma itu aja. Kita centang 2 12 12. Oke, udah. Udah cuma gitu doang. Nomor 5. Oke, makasih ya, Kak. Oke. Nilai itu sama dengannya satu kali, Elisa. Habis itu kasih INT input. Oke, aku mute dulu ya. Wow, Jonathan, kamu bisa ngerjain sampai situ. Keren. Diam-diam ngerjainnya sampai bintang nomor 2. Oh, bisa. Nggak tahu. Ya berarti Jonathan emang benar-benar ngeperhatiin tadi. Benar-benar menguasai materinya dia, benar-benar. Makanya dia udah kerjain sampai ini. Sampai level 9 berarti. 10. Oke, habis ini selesai nomor 5 semuanya. Kalau habis nomor 5 kita balik ke kelas ya. Oke, itu Elisa udah bener. Kamu centang aja ya, jangan klik play lagi. Kamu centang aja langsung, klik stop dulu. Oke, kamu centang. Nah, dah. Tulis saja. Oke. Oke, nilai. Nah, itu kasih INT input ya, Asmi ya. Enggak. Di baris nomor 4 itu harusnya INT input dulu. Kamu stop dulu, Asmi. Nah, baris nomor 4 tuh harusnya bukan input aja, tapi INT input. Oke, Fatih udah bener ya. Udah bener tuh. Centang aja. Oh, titik 2. Kurung tutup titik 2. Habis itu kurung tutup titik 2. Oke. Titik 2. Habis kurung tutup titik 2. Enggak. Oke, titik 2.
Oke. Kalau Asmi, Kok aku nggak bisa ya kak? bentar ya. Total nilai, oh kurang tutup di belakang. Nilai habis nilai kurang tutup 2 kali. INT input kurang buka nilai tanda petik kurang tutup 2 kali ya. Naik Asmi ya. Di baris nomor 4 kurang tutupnya 2 kali. Enggak, baris nomor 4-nya. Gimana? Nggak bisanya gimana? Siapa yang nggak bisa? Ini aku Jatniel kok. Oh gimana Jatniel? Nggak bisanya? Ini kan aku udah di ini kok. Itu belum. Enggak, itu nggak apa-apa. Di baris nomor 5 nggak apa-apa Naira. Itu jangan diganti ya. Oh ini. Mau Nah, nanya, ini- boleh ini, gak dibuat apa tuh yang nomor 6 ini boleh gak namanya itu palsu aja? Boleh. Bukan nama yang petunjuk. Boleh. Itu Ini beneran kak, ini loh. kok Kalau ininya masih nggak nggak pakai bisa ya. ya kak? Tapi ininya pakai. Baris ya, nomor Asmi. 5 bad input. Oh enggak, soalnya programnya salah tuh. Dia bacanya bukan baris nomor 5 tapi harusnya nomor 4-nya. Kalau nomor 5 nggak ada masalah kok. Nah, baris nomor 4-nya kurang tutup 1 kali. Jadi Di emang sini. Kak, enggak, habis nilai tanda petik kurang tutup lagi. Bentar ya. Enggak, nilai belakang lagi. Belakang lagi. Habis tanda petik kurang tutup lagi. Nilai habis tanda petik ya, kurang tutup 2 kali. Gimana? Bentar ya. Sinyalmu down lagi ya Asmi ya. kak ini gimana? Ya? Ini aku masih nggak bisa. Oke. Coba Asmi. Oke, aku lihat ya nomor 6 ya Jatniel ya. Masukkan nama M-nya besar. Apa? Oh M-nya. Kayaknya S-nya 2 deh. Coba kamu cek penulisannya ya. S-nya hati-hati, S-nya besar. K-nya 2. Apa? Nah, itu 3 aja ya. 2 aja Asmi, biar dikit nulisnya. Oke, 3. 3 aja, biar dikit nulisnya. Itu klik 3 aja. Oke, nah habis itu kayak contoh ya. Oke. Kak, Ya, gimana? nggak bisa next level. Nggak bisa next level. Tandanya udah bener nggak? Masukkan login Anda karakter terlarang. Coba lihat contohnya. Karakter terlarang .2, karakter terlarang .2, masukkan login Anda .2. Nah, kurang sama dengan kan? Oke, yuk balik ke kelas dulu yuk semuanya yuk. Nomor 7 kak, aku masih belum. Oh, nomor 6. Nomor 7, aku nomor 7 ini belum tahu kak ini caranya Oh. gimana ya kak nomor 7. Nomor 7 kayaknya tadi aku udah bahas deh, nomor 7. Gimana ya kak lupa? Oke, bentar nomor 7. Nomor 7 mana? Nanti aku bahas di WA deh. Oke. Oh, iya. Karakter terlarang tadi aku udah bahas di presentasi ya. Ini loh, ayo. Ini ada nggak? Oke, aku kasih lagi deh. Oke, kita balik lagi. Good applause banget buat Jonathan yang bisa selesai. Ya ada loh, ini percaya nggak teman kamu ada yang selesai loh. Oh, selain Jonathan ada Averos juga. Wow. Hey. Mereka pakai chip apaan? Ya, ya nggak pakai apa-apa, ya cuma ya pakai logic. Oh.
Yuk kita balik ke kelas dulu yuk. Asmi, Averos, Fatih. Stop share screen kalian. Oke, ini akan cepat ya teman-teman ya. Karena ini cuma dikit. Tapi ini pakai logic. Oke. Oke, Asmi boleh stop sharing dulu. Balik kelas. Balik online lesson ya. Oke, semua perhatikan layar aku. Oke. Nah, coba nanti kalian tanya sama Jonathan sama Averos, kenapa? Oke, Averos sama Jonathan, aku kasih tips kenapa kalian bisa kerjakan sampai akhir di waktu yang singkat ini. Nggak tahu. Nggak tahu? Kok nggak tahu? Kalau Averos gimana? Tahu, please. Hah? Iya, Tipsnya apa? Tipsnya? lihat kembali catatan. Lihat kembali catatan. Ya udah kayak gitu doang. Lihat kembali catatan aja. Jadi ini tuh bisa dikerjakan sampai akhir. Asalkan kalian lihat catatannya. Atau aku kasih presentasinya juga boleh deh. Kalian minta aja, aku kasih kok. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar gabungan ya. Gabungan for sama if. Nanti di sini juga ada gabungan while, if sama for. Loh, banyak kan? Ini gabungan dari banyak hal. Oke. Aku mau bahas dulu gabungan for sama if. For kan kita udah tahu semua. Berarti ini untuk memasukkan login dan password. Kita masukkan ini percobaannya maksimal sampai berapa kali nih? 3. 3. 3 kali. Kita masukkan login sama password. Loginnya apa? Loginnya harus yang benar apa? KJF3G. Itu passwordnya. Loginnya Oh, itu password. Loginnya Admin. Passwordnya KJF3G. Kalau admin benar, passwordnya salah, bisa nggak login? Karena di sini pakai N. Berarti kalau pakai N, salah satu benar atau dua-duanya harus benar? dua-duanya Harus benar. Dua-duanya harus benar. Karena ini pakai N. Oke ya. Lalu, terus caranya gimana? Oke. Kita bikin login, input password. Ini gampang kok. Jika loginnya admin dan passwordnya KJF3G, maka hasilnya akan selesai atau udah bisa. Kalau nggak bisa, kalau loginnya bukan ini dan passwordnya bukan KJF3G, maka akan menghitung otorisasi pada percobaan keberapa. Di sini maksimal 3. Kalau kalian salah 3 kali, ya udah gagal. Kalau kalian benar, nah maka di sini akan bisa masuk pada percobaan kedua atau ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian jangan lupa kasih break. Ini ada perintah baru, break. Ini untuk memotong looping di depan jadwal. Namanya break. Silahkan kalian foto dulu. Oke, sudah. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Ayo. Ada yang mau tanyain nggak? Atau bisa dipahami? Gimana? Bisa ya? Next. Ini sekarang kita membuat game permainan tebak angka. Lah ini sulit ya. Jadi memain game tebak angka. Ini ada game, kalau benar itu angkanya berapa? Supaya kita memenangkan tiket konser itu kita harus tebak angka 5. Oke, nah kita bikin dulu tebak angka. Saat kamu memasukkan game itu nanti ada pertanyaan. Jadi kita pakai while off. Nah ini kita bikin off dulu. Habis itu kita bikin tindakan game. If tindakan game baru mulai gamenya.
Gamenya ini ada 3 kali kesempatan. Jika kamu masukkan angka 5, maka kamu memenangkan tiket konser. Kalau tidak bisa memasukkan angka 5, kamu akan diulangi sampai 3 kali kesempatan. Kalau gagal ya udah gagal. Nah, kalau kamu belum masukkan off, nanti akan diulang-ulang terus gamenya. Masukkan game permainan tebak angka. Kalau kalian pencet off, baru gamenya selesai. Kalau kalian pencet game lagi, akan dimulai lagi seperti ini. Perputaran nih. Jadi ini gabungan dari ketiga tadi. Ada while, ada if, ada for. Gitu. Bisa dipahami nggak? Iya. Oke, lumayan ya. Kalau ini susah, aku kasih contoh soal nanti. Oke, bisa dipahami dulu. Udah di screenshot atau nanti aku kasih presentasinya? Belum. Aku kasih presentasinya ada presentasi deh. aja deh. Nih, aku kirim presentasinya di kalian deh. Tapi nggak boleh kopas dari presentasi loh ya. Iya. Jangan Emang ada kopas. gak di presentasi? Ini ada aja. Ada soal tuh yang masuk ke presentasi. Tapi ya jangan kopas lah. Jadi kalian kerjain sendiri. Kalau kalian kopas rumusnya nggak apa-apa, kopas angkanya nggak apa-apa. Kalau kopas soalnya jangan. Lagian juga salah nanti kalau kalian kopas. Iya. Karena beda. Oke. Lanjut. Ini nomor 8. Ini kita skip aja, kita skip. Oke, kita bahas yang ini nomor 3 nih. Oke, kita bahas yang ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini kita harus benerin. Ini susunan datanya kayak tadi ya. Di sini ada if, preferensi. Oke, kita jalanin dulu. Oke, ini bad input. Tahu nggak sama dengannya harus berapa kali? Habis if nomor sama dengan berapa kali? 2 kali. Oke, ini sejajar dengan ini. Di sini bad input juga nomor 4. Ini harusnya bukan put tapi input. Ini kita tab ya. Nah, ini sehabis ini kita harus ada tab di sini. Sehabis ini kita tab lah. Ini di sini, ini di sini. Dah, karena sehabis if dia harus ada tab. Preferensi di sini sama dengan 2 kali tanda petik. Oke, ini kita coba lagi. Oke, di sini sama dengannya 2 kali. Ini kasih tanda petik dulu. Senang. Kalau kamu jawab senang, maka hasilnya Shrek. Titik 2. Else kan pakai titik 2. Oke ya. Kalau kamu jawab marah, hasilnya Aladdin. Susunannya kayak gini, ini kamu tab. Karena sehabis if sama sehabis else itu harus di tab. Ini kasih tanda petik, kasih tanda petik. Ini ya. Jadi sehabis if titik 2 ini harus di tab. Nah, di sini kan ada if lagi nih. Sehabis if titik 2 ini harus di tab. Else sejajar, sehabis else harus di tab. Udah. Masalahnya itu cuma gitu doang. Sehabis if jaraknya 4 kali spasi atau 1 kali tab. Udah. Permasalahan jarak tuh cuma gitu doang. If sama else sejajar. Ini sama ini sejajar. Udah. Habis while kasih jarak 4 kali. Udah. Kalau kalian udah tahu konsepnya habis while, habis if, habis for itu jaraknya 4 kali spasi. Kalian bisa membenarkan soal yang kayak gimana pun. Udah. Susunan datanya kayak gitu doang. Bisa dipahami nggak? Nih, ini udah bener nih. Kalau kalian masukkan 1, kamu merasakan katakanlah senang, hasilnya akan Shrek. Kalau kamu masukkan 1, kamu merasakan sedih atau yang bukan senang, jawabannya maka Aladdin. Kalian pencet off, udah programnya kelar. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, lanjut 1 level lagi. Nah, ini
Ini nggak usah diganti ya. Oke. Oke, ini nah, ini kita bikin langsung aja, udah for, udah bener. Habis itu langsung bikin aja if. Nah, gini. Kalau bener, jawabannya apa sih? Yang bener tuh jawabannya apa? FIFA. Nah, if input tanda petik. Nah, ini apa? Habis itu if inputnya apa? Masukkan nama dari game. Nah, Ya, masukkan nama dari game. FIFA. Kedua. Nah, nama dari game yang bener tuh apa? FIFA ya? FIFA. Kayak gini ya. FIFA Mobile. Atau nggak FIFA 23? Habis itu kalau bener, dia kalau nggak bener dia ngapain? Nah, nih. Selamat. Selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan. Nah, copy aja ya ini ya. Dalam percobaan, oke udah copy paste. Nah, di sini ambil dari i. Udah gini doang. Udah gini doang. Gampang kan? Nah, masukkan dari game nama dan ini 3 kali kesempatan ya. 1 sampai 4 itu artinya 1 Langsung aja. 2 3 4. Artinya cuma 3 kali kesempatan. Nama dari game misalnya mobil. Salah. Terus di sini harusnya ada nggak ada printnya ya di sini ya. Nggak bener nggak ada printnya. Tak kirain ada printnya. Mobil. Salah. Terus misal aku langsung jawab benar FIFA. Nah, udah bener. Sorry. Di sini kurang ada namanya break. Aku lupa nih. Oke, ini harusnya di sini. Di sini harusnya ada break. Break gini. Udah. Sorry ya, harusnya gini ya. Kok nggak bisa? Wait. Wait. Oke. Gini. Oke. Nah, ini bisa nih. Oke, masukkan dari game FIFA. Oke, gini. Yang benar. Jadi print dulu baru break. Oke. FIFA. Nah, FIFA. Oke, ini baru benar. Oke ya. Jadi kalau benar itu dikasih print petik ini, kamu copy aja. Dalam percobaan koma i. Lalu di sini kasih break. Udah itu doang. Misalnya nama dari game mobil. Salah. Terus misalnya salah lagi gamenya balapan. Salah, baru FIFA bener. Nah, baru dia bener. Dalam percobaan ini ada tagarnya. Di sini ada tagar. FIFA. Udah, bener. Udah, cuma gitu doang. Ada yang kalian mau tanyain dulu nggak? Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita masih punya 15 menit lagi buat kerjain ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 kalau bisa lebih bagus lagi. Oke, good luck. Selamat ngerjain. Jangan lupa share screen.
Kak, maaf Kak, mau nanya lagi. Iya. Oh tuh ini yang nomor satu itu harus ini gimana ya Kak? Oh ya, nomor satu aku kasih ya jawabannya ya. Oke, yang belum share screen Fatih sama Jonathan ya, belum share screen. Oke, ini ya. Nomor satu tuh kita kerjakan friend around akun pribadi bintang minus terus dia tanda atas panah atas sama karakter tidak akan dicetak. Oh, bintu. Bintang minus panah atas terus keempat karakter tidak akan dicetak. Oke, Jonathan sama Fatih boleh share screen dulu ya. Halo, Rendra. Oke, Rendra boleh share screen lagi. Jonathan juga Ya. share screen. Oke. Oke, halo Jonathan. Boleh share screen? Cek. Jonathan, aku belum bisa lihat layar kamu ya. Halo? Halo Jo. Lagi mati deh kayaknya. Kayaknya, tapi nggak tahu deh, denger nggak?
Ini kenapa malah nge-spam kamu merasakan mulu kan? Oh itu. Oh itu, nomornya di situ. Nomornya harusnya ke tab dia. Nah, itu if-nya harusnya di tab. If-nya yang nomor 5 itu ke tab. Nah, itu sejajar. Ya. Terus print else-nya juga jajarin dulu. Oke, sekarang print-nya dibenerin. Nomor oke. Print-nya yang shrek juga dibenerin. Nomornya di tab 1 kali yang bawah. Oke, dah. Itu. Kalau mau izin ke toilet kan? Oke. Oke, Jonathan share screen ya nanti ya. Tadi kamu dari tadi belum share screen. Oh iya, terima kasih. Oke. Ah, ini kenapa bisa salah ya, Kak? Nomor 3. Ini harusnya ini di tabnya ini berapa kali? Bentar. If nomor sama dengannya 2 kali. Kalau if nomor sama dengannya 2 kali ya. Oh ya. Ini kan? Nah, itu. Itu preferensi input. Halo, Mas. Mas, ya, buka, Mas. Pesan, Mbak. Nah, jam berapa, Mas? Oh, ya udah nggak jadi ya. Oh, Mas. Nah, if-nya itu di tab ya, baris nomor 5 itu tab ya. Sama dengannya 2 kali. Halo, Jonathan. Oke, itu benar sih, itu printnya itu malah yang di tab. Oke, yang printnya itu malah di tab. Jadi print sama breaknya yang nomor 3 itu di tab Averroes. Breaknya juga, dah.
Iya, mama yang beli itu. Oke, gimana Asmi? Kak, ini bad info kenapa ya kak? Oke, coba aku cek ya kode kamu ya. Oke, ini kamu tap dulu yang print Aladdin tuh. Itu kamu harus tap ya. Yang baris nomor 8 print tuh kamu tap. Oke, udah. Gini. Iya benar. Oke, udah kok, ini benar kok. Kamu centang aja. Oke, thank you. Tanda seru sama dengan. Oke. Nah, if-nya yang nomor 5 sama nomor 7 itu harus kamu tap ya. Fatih ya. Kamu stop dulu. Nah, itu kamu stop dulu. Nah, harus kamu tap. If-nya sama else-nya nomor 7 kamu tap. Oke. Itu kamu tap dulu. Oke. Sekarang print-nya otomatis juga harus di-tap. Dah. Awas, hati-hati. Kehapus satu tuh. Lagi. Spasi lagi. Spasi lagi. Udah. Oke teman-teman, habis ini balik ke kelas ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, udah. Oke. Oke, Elisa sampai situ. Nah, itu udah bener kok Elisa. Coba kamu masukkan off langsung aja, OFF. Enter. Enter langsung aja. Oh wait, kok nggak bisa ya? If preferensi senang else Aladdin udah. Coba kamu masukkan satu dulu. Satu, enter, senang, enter, OFF. Kak, ini aku kok nggak bisa ya, Kak? Enter. Oh, oke bisa. Bentar. Siapa yang nggak bisa? Jatniel, Kak. Dalam percobaan habis tanda petik koma i. Habis tanda petik Kamu ini, menebak dalam percobaan tuh. Baris nomor dalam 3. percobaan. Habis tanda petik. Tanda petik. Dan Habis tanda petik kanannya. Enggak. Kanannya. petiknya di sini ya, Kak. Di samping kut. Iya, itu udah benar kok. Habis tanda petik. Itu benar. Enggak, habis tanda petik kamu kasih koma. Enggak, itu sebelumnya habis tanda petik. Enggak. Ini. Koma i. I. Udah. Enggak. Oh, udah deh. Oke, yuk kita balik ke kelas dulu yuk. Semuanya balik ke kelas dulu yuk. Jonathan tadi mana ya? Izin ke kamar mandi gak balik-balik tadi. Gak apa-apa lah, ntar biar dia kerjain di rumah. Oke gitu ya teman-teman ya.
Oke, semuanya balik ke kelas, stop sharing dulu. Ntar kalian. Oh iya, bisa open cam nggak? Aku mau ambil foto. Kalian bisa open cam nggak? Coba aku mau ambil foto deh. Bisa. Tapi aku di mobil. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Stop sharing. Stop sharing, boleh. Oke. Oke, Jonathan boleh. Kalau Jonathan masih kamar mandi ya kayaknya. Asmi boleh nyalain kamera, Elisa, Yasid. Aku mau tag foto nih. Harus ada dokumentasi kelasnya, aku nggak pernah ambil dokumentasi. Nanti dikirim gak kak di grup? Boleh. Dikirim dong, nanti di grup. Iya, nanti aku kirim fotonya. Oke, Asmi boleh. Oke, Elisa udah share, udah foto. Asmi boleh stop sharing lalu nyalain kamera. Sama Yasid. Halo? Halo Asmi? Boleh stop sharing lalu nyalain kamera? Kalau Yasid bisa nyalain kamera? Oh. Ya udah gini aja. Oke, Yasid udah. Kalau Asmi? Oke, aku Asmi masih share screen ya apa-apa. Oke, soalnya sinyalnya Asmi agak drop. Udah aku foto. Oke, teman-teman. Gitu ya, aku mau bahas sedikit soal hackathon ya, teman-teman ya. Soal hackathon itu kayak gimana nanti konsepnya hackathon. Aku akan buka dulu ya. Mana sih hackathon? Oh ya, ini aku stop dulu.